Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, mari selama masih berada di bulan Rajab, kita perbanyak berzikir kepada Allah. Di antara bentuk zikir tersebut adalah membaca tahlil, yakni bacaan la ilaha illallah, baik yang tanpa tambahan maupun yang ada tambahan sesudahnya. Setidaknya ada 5 bacaan tahlil yang amat penting kita amalkan. Barang siapa suka membaca 5 bacaan tahlil ini, maka akan selamat dari kemiskinan, dibukakan pintu kekayaan, dikabulkan hajat-hajatnya, kelak selamat dari siksa kubur dan neraka, di hari kiamat diberi wajah yang bercahaya, dan Allah haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Karenanya 5 bacaan tahlil ini sangat baik diamalkan setiap hari, terlebih bagi kita-kita yang telah memasuki usia tua. Jika kita sanggup, kita bisa mengamalkan semuanya. Namun jika tak sanggup, maka pilihlah 1 atau 2 bacaan tahlil ini, lalu kita istiqomahkan setiap hari. Insya Allah pada video kali ini kita akan mempelajari 5 bacaan tahlil ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa-doa para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada banyak macam zikir yang dianjurkan diamalkan. Ada istighfar, dianjurkan membacanya setiap habis sholat dan sebelum tidur. Ada tasbih, tahmid dan takbir, juga dianjurkan dibaca setiap habis sholat dan sebelum tidur. Dan ada pula macam bentuk zikir berupa bacaan tahlil. Dari sekian banyak macam zikir, bacaan tahlil termasuk bacaan zikir yang paling utama. Dan setidaknya ada 5 macam tahlil yang bisa kita amalkan setiap hari. Bacaan tahlil yang pertama, la ilaha illallah. Bacaan tahlil ini adalah bacaan zikir yang paling afdol, yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdolul zikri la ilaha illallahu wa afdolul du'ai alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil ini, tahlil la ilaha illallah ini, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut: man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia, serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Bacaan tahlil yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Orang yang istiqomah membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Barang siapa yang istiqomah, rajin setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Bacaan tahlil yang ketiga, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di antara keagungan tahlilnya Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa-doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Da'watu dhinnuni izda'a wa huwa fi batnil khuti." Doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan Nun adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus ini di dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Bacaan tahlil yang keempat, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awi subhi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Barang siapa setelah sulat maghrib atau sulat subuh membaca zikir ini sebanyak 10 kali, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hin yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Adapun bacaan tahlil yang kelima, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan
selamat dari dahsyatnya siksa kubur, wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Mari kita baca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di samping 5 bacaan tahlil ini, selama bulan Rajab kita dianjurkan mengamalkan 3 amalan zikir berikut ini. Yang pertama, tasbih taubat bulan Rajab. Tasbih adalah amalan penghapus dosa sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangqala subhanallahi wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Adapun amalan tasbih bulan Rajab menurut Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam Asy-Syafuri Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut. Hari pertama hingga hari ke-10 membaca tasbih 100 kali subhanallahil hayyil qayyum. Hari ke-11 hingga hari ke-20 membaca tasbih 100 kali subhanallahil ahadis somad. Sedangkan hari ke-21 hingga hari terakhir bulan Rajab membaca tasbih 100 kali subhanallahir rauf. Siapa yang melazimkannya selama bulan Rajab akan diberikan pahala yang tidak ada yang sanggup menghitung pahalanya saking banyaknya. Yang kedua, istighfar taubat bulan Rajab. Menurut para ulama, bulan Rajab adalah bulan istighfar, yakni bulan yang dianjurkan di dalamnya memperbanyak membaca istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah Wasurur menyebutkan kalam para ulama tentang hal ini. Qala al-ulama'u Rajabun syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus sholati ala nabiyil mukhtar wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Para ulama berkata, bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada baginda Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah Wasurur juga menyebutkan salah satu bacaan istighfar yang dianjurkan dibaca selama bulan Rajab. Beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih pernah membaca sebuah riwayat yang mengatakan, "Man istaghfarallaha fi Rajabin bil ghadati wal ashiyyi yarfa'u yadayhi." Siapa saja yang mohon ampun kepada Allah pada bulan Rajab, membaca istighfar pada pagi dan sore hari dengan mengangkat dua tangannya, wa yaqulu rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah, sambil mengucapkan rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, lam tamussin naru lahu jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Jadi selama bulan Rajab, pagi hari atau boleh habis sholat subuh, kita baca 70 kali istighfar ini. Juga di sore hari atau habis sholat asar kita baca 70 kali. Insya Allah kelak selamat dan tidak terbakar api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Semoga kita sanggup mengamalkannya
Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.